Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Waktu saya masih kecil, kami sering mendengar slogan Mensana in corpore sano. Berasal dari bahasa Latin yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Berdasarkan pengalaman pribadi, tentu kita kerap menjumpai orang-orang yang sakit secara fisik, yang juga mengalami tekanan, kesedihan, ketidaknyamanan, atau secara mental terbeban karena sakit penyakit yang dideritanya. Misalnya, orang yang bengkak, sakit gigi, pasti susah untuk diajak tersenyum. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali memohon pimpinan Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami baca, supaya kami dapat memperoleh hikmat bijaksana dari Tuhan. Apabila kami menjadi orang yang bersinggungan langsung dengan orang-orang yang sakit atau bahkan orang yang terdekat bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Ayub 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zophar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada sebuah statement bahwa orang baru menghargai sesuatu kalau itu sudah hilang daripadanya. Misalnya, seseorang yang kesleo kakinya baru menyadari betapa nyamannya bisa berjalan normal. Atau seorang yang bernafas menggunakan tabung oksigen baru menyadari betapa selama ini dia telah mendapatkannya secara cuma-cuma dari Tuhan. Jadi, orang-orang ini sudah sadar bahwa mereka terlambat bersyukur. Sewaktu saya mengunjungi teman atau kerabat yang sakit, saya ikut merasa terhibur kalau teman saya itu ternyata kuat dan tabah menjalani terapi, operasi, atau segala sesuatu penanganan medisnya. Tak jarang kami juga mencucurkan air mata, menarik nafas panjang ketika kami melihat betapa berat penderitaan yang ditanggung saudara kami itu. Tetapi misi kami haruslah tetap membawa orang tersebut melihat Allah yang mengasihinya di balik semua peristiwa yang dialaminya. Barangkali terlihat mudah kalau sakit penyakitnya itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sang pasien ini masih punya pengharapan besar untuk pulih dan sembuh. Tetapi bagaimana jika pasien tersebut didiagnosis penyakit terminal, kronis, atau kritis? Saya juga mengalami penyakit yang sedemikian itu, dan saya merasa bahwa semua nasihat, petunjuk, saran untuk minum obat ini itu, saran ke dokter ini itu justru membebani dan membuat saya terluka. Bacaan Alkitab pagi ini membuat saya merenung mengenai bagaimana cara sahabat-sahabat Ayub menjalankan misi. Yang pertama, mereka hadir, dan itu adalah sebuah misi yang disebut Ministry of Presence. Mereka segera berangkat dari rumahnya yang jauh saat mendengar kabar duka, lalu mereka memprioritaskan keadaan sahabat mereka itu Ayub dan datang. Kemudian Elifas, Bildad, dan Zophar menangis bersama dengan
suara nyaring sambil mengoyakkan jubah mereka duduk di depan Ayub. Mereka turut merasakan dan berempati atas penderitaan Ayub dengan sangat tulus. Sekalipun keadaan Ayub sudah sangat parah, mereka tidak mengabaikan atau meninggalkan Ayub sendirian. Ini merupakan sebuah validasi yang tidak meremehkan rasa sakit yang diderita oleh sahabatnya. Yang terakhir, mereka duduk diam dalam keheningan selama 7 hari 7 malam karena melihat betapa berat penderitaan Ayub. Saya menyebutnya silent ministry. Mereka menguasai diri, tidak komentar. Saat seseorang hancur, mereka tidak butuh ceramah, nasihat medis instan atau khotbah. Sebenarnya segala yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub ini sudah baik dan benar, kalau saja mereka tidak terpancing untuk berbicara dan mau mendengar keluhan Ayub. Terkadang menemani orang yang menderita tanpa mengatakan apa-apa lebih menolong ketimbang memberikan penjelasan, berasumsi dengan berkata, "Oh, mungkin begini atau mungkin begitu." Bapak, Ibu, Saudara, ada kalanya seseorang yang sakit membutuhkan telinga yang mau mendengar, dan kita juga harus menerima misteri kehidupan yang sangat besar itu, yaitu tidak semua penderitaan bisa dijelaskan secara logis. Jadi ketimbang sibuk menganalisis masalahnya, tawarkanlah bantuan nyata seperti menyediakan makanan, menjaga anaknya, menyuapi dia, atau menemani mereka di rumah sakit, menggantikan orang yang berjaga, misalnya perlu mengambil obat, mengambil baju pengganti di rumahnya, dan seterusnya. Berdoalah agar setiap kita menjenguk orang sakit, kita dapat memberi penghiburan yang tepat yang dibutuhkan dan menghindari kalimat-kalimat yang salah, serta mendampingi dengan sabar. Ada sebuah teori yang barangkali dapat menolong, adalah tahapan-tahapan seseorang yang kehilangan, antara lain denial, penolakan, anger, kemarahan, bargaining, menawar, depression atau depresi dan putus asa, hampa, sedih yang mendalam, dan yang terakhir acceptance, sebuah kondisi menerima kenyataan dan siap melanjutkan kehidupan walaupun tidak mudah. Berdoalah agar kita dapat mendampingi dengan benar. Jangan buru-buru ingin mereka langsung bisa menerima kenyataan, karena penolakan dan kemarahan atau frustasi mereka itu sangat nyata. Sabarlah dan berikan ruang untuk meluapkan segala emosi tanpa kita harus menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara, misi ini tidaklah mudah. Ada orang-orang yang malu, tidak mau dikunjungi, atau kecewa. Tapi percayalah, Tuhan dapat merasakan apa yang kita rasakan dan yang mereka rasakan. Ada banyak orang sakit dimenangkan oleh doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kepada kami contoh orang-orang yang mengasihi dengan tulus. Berikanlah kami hati seperti hati Tuhan, memandang setiap jiwa berharga di mata Tuhan, dan berikanlah hikmat Tuhan supaya kami dapat bertindak, berkata-kata sesuai kehendak Tuhan saja, sehingga dapat membawa mereka kepada Tuhan kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.